Hai, selamat pagi. Salam semuanya. Bagaimana kabarmu hari ini? Kita sudah 1 minggu melakukan aktivitas kita dalam proses belajar mengajar. Tanggal 30 April 2021 kita akan melakukan ibadah secara online. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai panduan kehidupan kita akan berdoa. Bapak antarkan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami semua dalam keadaan sehat walafiat tak sekurang apapun. Tuhan, terima kasih Kau telah mengisi kehidupan kami dengan berkat-berkat jasmani. Dan pada hari ini Tuhan, Engkau akan berikan berkat-Mu kepada kami berupa berkat rohani. Kiranya Aku siapkan hati kami dengan segala kejujuran kami mohon ampun. Engkau layakkan kami untuk bisa mendengar dan melakukan firman-Mu yang indah itu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, pada saat kami akan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, baik sekali halangan dan rintangan, namun kami yakin Roh Kudus-Mu selalu akan menerangi kami dan menjauhkan rintangan itu dari kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, baiklah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan dulu pujian dari teman kalian. Silakan mendengarkan. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What haze of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, these gifts of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground His body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again, and as He stands in victory, sin's curse has lost its grip on me, for I am His and He is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to
pujian dari teman kalian? Menguatkan kita kan? Nah, kita akan semakin kuat dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Alfian. Siapkan hati kita. Ya, selamat pagi anak-anak. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bayang ajak kita untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini. Engkau boleh kumpulkan kami lagi bersama-sama di pada akhir pekan pada hari ini, Jumat 30 April 2021. Tuhan berkati firman yang akan kami baca sehingga menjadi berkat dalam perencanaan kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Pembacaan kita di pagi hari ini Payan ambil dari kitab Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Amsal 23 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Anak-anak, Pak Ian punya renungan hari ini. Pak Ian beri judul Masa Depan Pemuda yang Berakar dalam Kehidupan. Ada 3 hal yang tidak akan kembali dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang tidak akan kembali dalam kehidupan kita, yaitu waktu, kesempatan, dan kenangan. Dan rasa ini sudah jelas ya. Ada orang bilang kesempatan tidak datang untuk yang kedua kalinya. Kalau kenangan yang sudah berlalu menjadi kenangan, tidak akan kembali lagi. Hanya bisa diingat-ingat, wah waktu itu kenangan kita seperti itu. Dan terakhir adalah waktu. Dan rasa ketika pengen berbicara 3 detik yang lalu, sudah tidak akan kembali ke 3 detik yang sekarang. Kemudian ada 3 hal yang tidak akan hilang seumur hidup kita, yaitu pengharapan, ketulusan, dan semangat. Dan rasa kita sebagai makhluk sosial, sebagai manusia, 3 hal ini tidak akan hilang karena untuk melewati kehidupan kita, melewati pergumulan ya, ketulusan itu harus penting, pengharapan harus selalu ada, dan semangat untuk menjalani kehidupan itu wajib. Setiap manusia, terutama kita sebagai pemuda Kristen, pastinya memiliki 3 hal tersebut. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa banyak pemuda Kristen menghadapi kehidupan ini dengan cara yang apatis atau yang monoton seperti itu saja, yang tidak mau bergairah untuk menjalankan kehidupan. Bahkan cara berpikir mereka pun jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Karena apatis tadi, mereka tidak mau bergaul dengan sesama, tidak mau misalnya ke gereja, tidak mau membaca firman Tuhan. Sehingga 3 hal yang baik tidak akan kembali maupun sudah pasti ada di dalam kehidupan kita itu susah untuk dipraktikkan. Padahal setiap pemuda Kristen itu dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan dalam setiap generasinya. Pak Ian sekarang dalam generasi Pak Ian dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, untuk bagaimana Pak Ian mewartakan kebenaran-kebenaran Kristus. Anak-anak juga, pada generasi anak-anak dipanggil juga sebagai saksi Kristus pada generasi anak-anak, sehingga tidak boleh apatis. Karena saksi-saksi Kristus harus memiliki 3 hal tadi itu. Harus penuh dengan pengharapan, ketulusan, dan semangat. Sehingga kita sebagai generasi-generasi
muda yang akan mewariskan atau mewartakan kebenaran Tuhan Yesus, mari kita sambut dengan penuh semangat, penuh pengharapan, dan dengan penuh ketulusan, agar orang yang akan melihat perilaku kita, orang yang akan melihat gerak-gerik kita pun percaya bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya baik untuk lingkungan sekitar. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah merencanakan hal-hal baik ke depan. Tuhan Yesus telah merencanakan pengharapan-pengharapan yang baik ke depan. Tuhan Yesus telah memberikan semangat-semangat yang baru untuk kita ke depan. Untuk apa? Untuk menjadi penggerak, untuk menjadi role model, untuk menjadi leader di generasi-generasi kita. Oleh karena itu, pengen mau ajak kita sama-sama kita baca satu pembacaan lagi di Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wah, ingat, Tuhan Yesus pun bilang di sini, Dia akan menyediakan rancangan-rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan-rancangan yang penuh dengan kecelakaan. Rancangan-rancangan yang penuh dengan damai sejahtera ini untuk apa? Untuk tadi pemuda-pemudi, anak-anak generasi yang mau memberikan dampak, yang mau merubah generasi mereka untuk sejalan dengan keinginan Kristus. Pemuda-pemudi yang penuh dengan semangat, pemuda-pemudi penuh dengan ketulusan, pemuda-pemudi yang penuh dengan pengharapan. Karena apa? Orang-orang inilah yang punya pengaruh yang besar. Karena kalau kita tidak mengambil kesempatan ini, kita tidak memberikan pengharapan, kita tidak punya ketulusan, kita tidak punya semangat, maka setelah zaman kita ini berlalu, setelah habis, itu akan menjadi masa lalu yang dia akan disesali. Contohnya yang tadi pengen bilang di awal, ada 3 hal yang tidak akan kembali lagi, yaitu waktu, kenangan, dan kesempatan. Kalau kita tidak mengambil kesempatan atau kita tidak mengambil momen itu pada hari ini juga menjadi generasi yang merubah, yang memberikan dampak, maka siapa lagi? Apakah kita harus dorong-dorong, kamu aja yang memberikan dampak? Maka itu akan menjadi angin lalu. Kesempatan yang diberikan Tuhan kita salah pergunakan, maka kita bukan menjadi leader, tetapi menjadi follower. Oleh sebab itu, anak-anak, mari kita sebagai pemuda-pemudi Kristus yang memiliki masa depan yang masih panjang, mari kita mulai berdampak. Dengan apa? Tumbuhkan semangat yang besar, milikilah pengharapan, dan mempunyai ketulusan dalam melayani. Amin. Mari untuk mengaminkan firman yang telah kita dengar, kita berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar. Tuhan, kami minta kami sebagai pemuda-pemudi Kristus dalam generasi kami, berikan kami suatu pengaruh dan dampak yang besar agar kami bisa memuliakan nama-Mu. Tuhan, jadikan kami sebagai individu yang berdampak, yang memiliki jiwa semangat pantang menyerah dan memiliki ketulusan dalam melayani, agar setiap orang yang berada di lingkungan kami, setiap orang yang ada di dekat kami merasakan kemurahan oleh karena-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkati agar sesuai dan berjalan dengan perencanaan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah melakukan ibadah dengan sukacita. Ibadah sudah selesai dan kita akan melanjutkan lagi aktivitas kita. Selamat beraktivitas. Tuhan
Tuhan Yesus memberkati. Salam.